Kita simak bersama-sama Smart Listener dan juga Anda yang bergabung pagi ini, Marshmello dan Demi Lovato yang sudah mengatakan kepada kita semuanya, it's okay ya kalau seandainya Anda sedang tidak oke. Jadi siapa bilang semuanya harus dalam kondisi baik-baik saja. Jadi sekali-sekali ketika ditanya apa kabar, I'm not okay. Nah itu juga nggak apa-apa loh, nggak apa-apa karena ada lagunya juga gitu ya. Selamat pagi Smart Listener dan juga Anda yang bergabung, sehat-sehat untuk Anda semuanya ya pagi hari ini di Jumat pertama di bulan November ya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Smart Happiness. Saya Lon Nurlija dan saya bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi. So are you okay? Ya, hari ini oke. Hari ini oke ya. Very okay bahkan ya. Very okay ya. Oke, mungkin ini very oke-nya karena akhir pekan ya. Baik, nah dari lagu dulu deh. Bapak mau memberikan highlight di bagian mana, silakan. Ya, jadi ini lagu ini bagus sekali ya dari Demi Lovato dan Marshmello. Jadi kan seringkali kita kalau ditanya orang kan apa kabar, selalu menjawab baik gitu ya. Dan kalau memang kondisinya baik sih oke ya. Tapi kadang-kadang kan kita juga dalam kondisi yang tidak oke sebetulnya ya. Tapi kok kita merasa tidak nyaman gitu untuk mengatakan yang sebenarnya gitu ya. Nah ini dikatakan oleh Demi Lovato dan Marshmello ini nggak apa-apa kok sebenarnya kalau kamu nggak merasa oke nggak apa-apa kok gitu ya. Jadi dia bilang begini, when you high on emotion, ya ketika emosi kita tinggi and you're losing your focus dan kita kehilangan fokus kita, and you feel too exhausted to pray dan kita merasa terlalu capek untuk berdoa gitu. Don't get lost in the moment. Jangan kehilangan momentum seperti itu, ya. Or give up when you are closest. Atau menyerah ketika kita sudah dekat, sudah sangat dekat, gitu ya. All you need, yang kita butuhkan adalah somebody to say. Ya, ada seseorang yang di sebelah kita yang menepuk bahu kita atau mungkin merangkul kita, gitu ya. Kemudian mengatakan, it's okay not to be okay. Gak apa-apa kok kalau kamu gak merasa oke, gak apa-apa kok, ya. When you are down and you feel ashamed. Ketika kamu merasa sedang down gitu dan merasa malu, it's okay not to be okay. Gak apa-apa kok ya, kamu merasa tidak oke itu gak apa-apa, it's okay. Ya, itu Mbak Ola. Ini bagus sekali loh lagu ini. Jadi sudah dikasih gambaran ya dalam kondisi yang kayak gimana sih yang nggak oke itu bisa saja mungkin dalam kondisi yang terburuk ya. Betul. Kondisi apapun. Down banget. Betul. Gitu ya. Bahkan mungkin yang paling memalukan pun it's okay gitu. It's okay, ya it's okay. Karena kita kan manusia kan. Betul. Kan kayak misalnya sekarang ini kan saya kan menggaungkan happiness kemana-mana ya. Kemudian kan banyak ditanya orang, kalau kalau Anda ngomong happiness itu Anda selalu happy apa enggak kan gitu. Seolah saya itu nggak boleh marah gitu ya, nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa, nggak boleh merasa menyesal gitu ya. Ya saya bilang lah, saya kan manusia biasa gitu. Ya, tapi ngomongnya happiness, ya iyalah. Ya, justru sebagai manusia kita mengalami berbagai perasaan gitu. Ya. Kalau kita tidak mengalami perasaan-perasaan itu, berarti kita sudah berhenti sebagai manusia gitu. Ya kalau hanya happy saja gitu, itu nggak mungkin gitu, yang seperti itu gitu. Itu Mbak Ola. Itu justru bukan jadi manusia, itu malah jadi robot nanti. Itu Mbak Ola. Apakah Anda Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung ya pernah merekam dalam benak Anda atau sepanjang hidup Anda selalu diingatkan atau didengung-dengungkan gitu ya di dalam pikiran Anda yang mengatakan bahwa harus selalu tampak bahagia ya, harus selalu tampak gembira ya. Apalagi yang namanya leader nih, muka tuh mesti ceria terus nih ya, setiap waktu katanya gitu ya, harus selalu bahagia gitu. Pernah gak sih atau orang tua gitu harus selalu kelihatan bahagia supaya nanti bisa diikuti oleh orang-orang di belakangnya ya, anak-anak buah kita, tim kita gitu. Itu pernah gak sih dengar kayak gitu? Nah silakan Anda boleh share ke 0812 11 12 959. Kalau buat Anda, pernyataan atau komentar yang demikian Anda setujui, Anda amini, atau bagaimana? Ya, silakan Anda boleh share ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Nanti kita share dan kita diskusi ya pendapat dari apa yang Anda kirimkan. Dan Smart Listener, kalau bicara tentang it's okay not to be okay, ini juga kami tunggu ya di antara Anda yang
pagi hari ini bisa jadi Anda sedang tidak oke, ya. Siapa di antara Anda yang sedang tidak oke? Ya. Ya, boleh Boleh sharing di sini. Sharing, ya. 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 Mungkin ada yang mengatakan bahwa iya, my body is not delicious, lagi nggak enak badan. Monggo juga nggak apa-apa diceritain, ya. Bisa menggunakan YouTube juga, channel Smart FM. Anda bisa berbagi di sana. Thank you buat Anda yang bergabung bersama dengan kami dan Anda ada di luar Indonesia. Terima kasih kalau Anda terus menginformasikan tentang program Smart Happiness ini. Via Instagram saya juga bisa ya, di @arfanpradiansyah. Oke, itu juga live. Arfan Pradiansyah. Ya. Baik. Kami jeda sebentar, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Setelah ini kita sambung kembali perbincangannya. Kita bahas kenapa kita boleh mengakui bahwa kita nggak oke, ya. Nanti kita bahas apakah tadi seperti yang Pak Arfan sampaikan, ya. Hanya dengan jawaban bahwa ya kita manusia nggak sempurna. Kalau begitu nanti kalau justifikasinya adalah manusia begitu, ya. Nanti muncul ketidakokean yang lain yang kemudian akhirnya kita maklumi. Apakah seperti itu? Kita tunggu, ya, di sesi yang berikutnya. Gitu, yang beragama, religius, spiritual lah, segala macam gitu. Ya harus justru karena itu yang membedakan kita dengan manusia yang lain. Jadi benar kan, ya? Kita harus selalu memancarkan aura kebahagiaan. Jangan sedih dong, jangan lagi marah dong. Itu gimana? Pendapat Pak Arfan mengenai anggapan-anggapan yang demikian? Terima kasih Mbak Ola, ya. Itu yang namanya toxic positivity itu. Toxic positivity. Ya. Jadi bahwa kita harus selalu positif, no matter what, apapun kondisinya gitu, ya. Bukan itu. Orang yang beriman kan manusia gitu. Ya, bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman adalah bagaimana dia merespon perasaan-perasaan itu gitu. Ketangkep ya Mbak Ola, ya. Bagaimana dia merespon perasaan itu. Jadi bukannya harus bahagia terus, ya, nggak bisa gitu, ya. Kadang-kadang kita merasa sedih, tapi bedanya orang yang belajar happiness dengan yang nggak belajar happiness apa? Ketika sedih, kita bisa membuat perasaan itu tidak berlarut-larut gitu. Kita bisa menyelesaikan perasaan itu dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kita merasakan semuanya, karena kalau tidak merasakan semuanya itu berarti ada indikator dalam tubuh kita yang mati gitu. Sebagaimana halnya mobil kan, mobil secanggih apapun, ya, itu kan selalu ada indikator kan, dan ketika indikator menyala itu bukan berarti mobil itu rusak kan. Misalnya ya, bensin habis, itu ada indikator menyala kan, gitu kan. Itu sudah gitu ya ininya, ya, bensin sudah Kemudian misalnya lampu sen tidak menyala, itu kan pasti ada tuh, ada indikator di dashboardnya. Misalnya kita jalan tapi kok bunyi terus tut gitu. Ternyata apa? Ini apa nih? Langsung kita cari kan? Langsung kita cari. Oh, ternyata sabuk pengaman belum terpasang. Nah, kira-kira begitu. Oh, ternyata ini indikator bahwa suhu mobil sudah meningkat, misalnya gitu. Ini kita diemin aja karena kita menganggap ini mobil yang keren, misalnya build up gitu. Mobil Eropa gitu yang bagus, ya, sehingga kita bilang ini is okay kok. Nggak ada apa-apa gitu. Padahal ini suhu mobilnya udah merah tuh tandanya gitu. Nah, itu kan kalau dibiarkan akhirnya akan terjadi yang namanya overheat kan gitu. Nah, ini jadi mobil sebagus apapun, mobil sekeren apapun, pasti satu ketika akan ada indikatornya yang menyala gitu. Dan indikator menyala itu bukan menunjukkan kekurangan mobil itu, justru kelebihan mobil itu. Bukan kekurangan. Mobil yang tidak canggih adalah mobil yang apapun yang terjadi tidak ada indikator yang menyala gitu, Mbak Ola. Itu ya. Nah, justru semakin canggih sebuah mobil, apapun yang terjadi, misalnya kurang rapat ngunci jendela misalnya gitu, ya. Ada pintu yang belum rapat misalnya. Sekecil itu saja itu sudah diberikan tanda gitu. Justru semakin detail mobil itu memberikan tanda, itu menunjukkan semakin canggih dan semakin mahal harganya. Nah, kira-kira begitu. Itu Mbak Ola. Jadi justru ketika kita merasakan, oh saya bisa ya ngerasakan sedih, kecewa, berarti saya canggih. Gitu. Yang nggak canggih adalah orang yang sedih ya biasa aja, kecewa datar saja, ya, malu datar saja, gitu. Berarti ibarat mobilnya tidak canggih gitu. Iya, iya. Jadi gitu. Boleh dibilang semakin sensitif begitu ya, dan semakin
indikator itu bekerja, justru dia yang harus nunjukin nih kalau sedang dalam kondisi yang tidak baik gitu ya. Iya, itu menunjukkan kecanggihan kita. Kecanggihan kita gitu ya. Iya. Artinya bekerja begitu bekerja ya. berarti, iya. Okay. Berarti tanda-tanda itu diciptakan oleh Tuhan itu sangat detail gitu. Semakin detail itu semakin canggih. Nah, tapi kan apa iya Pak Arfan, perlu orang lain tahu kita sedang tidak oke. Nah ini dia ya. Iya. Apakah orang lain juga, atau kalaupun misalkan tahu begitu, sampai di batas mana sih kan kadang-kadang, karena kadang-kadang apa yang dia lihat itu juga ketika nanti disampaikan kepada orang bisa jadi beda gitu. Iya, betul. Kalau ya dia benar-benar ngerti kita, kalau kemudian diputar balikan begitu faktanya gimana? Very good. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Dan ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga nih. Betul. Ya. Jadi apakah kita perlu ngasih tahu orang? Tergantung manfaatnya. Oke, tergantung itu bermanfaat. Ada manfaat apa enggak? Gitu ya. Nah, pertanyaannya, misalnya saya hari ini, misalnya nih, saya sedang kurang oke, ya. Kemudian Mbak Ola tanya kan, apa kabar hari ini? Saya bilang, sebenarnya saya kurang oke nih Mbak Ola. Nih sebenarnya gigi saya ini udah 5 hari sakit nih. Misal begitu ya. Pertanyaannya, ada manfaatnya nggak saya ngomong gitu? Lebih banyak manfaat atau mudarat? Lebih banyak manfaatnya sih. Yang benar. Iya dong, jadi tahu kan kondisinya Bapak sedang tidak fit, berarti oke, nih apa yang harus dilakukan nih. Berarti nanti kalau ngobrolnya gak semangat, saya jadi tahu nih harus ngapain. Nah, tapi orang-orang yang mendengarkan kita kira-kira langsung turun nggak semangat itu mendengarkan bahwa motivatornya sedang sakit gigi gitu? Oh iya. Itu kalau di udara ya. Iya betul. Jadi saya tidak akan mengatakan itu karena ini akan membuat orang jadi motivatornya lagi sakit gigi gitu. Walaupun memaklumi bahwa wah jujur juga ya gitu, itu manfaatnya ya. Manfaatnya mungkin akan mengatakan Pak Arfan ini jujur juga ya gitu ya. Tapi mudaratnya lebih banyak karena yang tadinya semangat mendengarkan acara kita, apalagi tadi lagunya juga oke banget tuh tadi ya, lagunya Demi Lovato itu. Akhirnya jadi down lagi, jadi turun semangatnya. Berarti nggak ada gunanya saya ngomong seperti itu gitu Mbak Ola. Ya. Atau bahkan mungkin ada orang, misalnya kita lagi lagi presentasi gitu ya di depan tim gitu ya. Kemudian ditanya apa kabar, kemudian kita bilang sebenarnya perut saya sakit nih gitu. Nah, itu kan akan membuat nilai kita akan makin turun gitu. Jadi sekali lagi yang harus kita lihat adalah manfaatnya apa. Ada manfaatnya nggak gitu. Tetapi kalau misalnya contohnya saya sedang ngomong dengan tim saya gitu ya. Kita sedang ngomong dalam tim, misalnya ini kita sudah mau akhir tahun, tapi pencapaian kita itu 50% saja belum nyampe nih. Target kita gitu. Nah, perlu nggak saya sharing bahwa terus terang saya merasa galau dengan kondisi ini? Perlu nggak menurut Mbak Ola? Saya sharing di depan tim saya bahwa saya terus terang dengan pencapaian yang kita dapatkan di tahun ini nih, saya merasa galau nih karena waktu kita tinggal 1,5 bulan lagi, pencapaian kita 50% pun belum. Perlu nggak tim saya tahu bahwa saya sedang galau? Perlu. Kenapa perlu? Kalau buat tim ya, jadi ya tim akan mengerti bahwa hasil pekerjaan yang mereka lakukan ini ternyata hasilnya baru sampai di situ. Betul. Udah bayangkan hasilnya baru sampai di situ. Terus pimpinannya, leadernya mengatakan it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi saya menunjukkan bahwa saya santai saja, saya tenang saja. Ya udah hancurlah semuanya kan? Supaya terlihat wise ya. Supaya terlihat wise gitu ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak mencapai target juga nggak apa-apa kan ada COVID gitu. Ya. Nah itu justru nggak sehat gitu karena membuat tim saya menjadi nggak bersemangat gitu. Ya udahlah, semuanya dimaklumi kok gitu kan, ada COVID semua, ada kambing hitamnya itu ya, yaitu COVID-19 itu gitu. Itu jadi dalam kondisi seperti itu ketika saya sharing justru saya membangun semangat mereka gitu dengan sharing apa yang sedang saya rasakan, yaitu kegalauan ini gitu. Itu Mbak Ola. Jadi manfaat itu yang paling penting harus kita lihat. Oke. Nah, apakah benar-benar bisa bermanfaat gitu ya, atau justru kan banyak juga orang yang ketika kita share gitu ya mengatakan ya terus kenapa, itu kan masalah lo. Ya. Masalah lo. Berarti nggak ada manfaatnya kan? Nggak ada manfaat. Ya udah. Enggak, kalau misalkan kita kepada tim kita tadi gitu. Iya. Itu kan masalahnya Bapak kan. Nah, berarti kita punya tim yang bermasalah itu. Tim yang bermasalah. Iya, ketahuan itu udah langsung. Kita binasakan aja ya. Janganlah ya, kita harus develop gitu. Di coaching dong kalau kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, ini sebabnya karena manusia yang turun naik gitu ya, yang sering kali turun naik, dan begitulah kehidupan manusia ya Pak. Iya, betul.
sebagai makhluk hidup yang seperti roller jet coaster ya, yang pasti selalu membutuhkan ruang untuk orang lain membantu kita. Nah, kalau misalnya kita sedang coaching ya, sedang coaching sama atasan gitu ya, kemudian dia bertanya, kenapa nih kinerja kamu kok semakin menurun ya? Nah, boleh nggak kita terus terang sama dia bahwa ada sesuatu masalah di tim saya yang mengganggu gitu? Boleh, harus justru. Kalau kita tidak mau sharing, bagaimana dia bisa membantu gitu. Betul. Itu Mbak Ola. Oke. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung kembali nanti di sesi berikutnya. It's okay not to be okay. Siapa di antara Anda yang pagi hari ini lagi ngerasa nggak oke banget, lagi down, apapun itu persoalannya atau apapun itu kejadiannya gitu ya, silahkan loh secara singkat Anda boleh share, nanti kita diskusikan, dan kalau Anda nggak mau disebutin namanya juga nggak apa-apa ya, nanti akan saya create nama samaran. Kita sambung kembali nanti di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness, dan pergunakan juga YouTube channel Smart FM di mana Anda juga bisa berbagi bersama dengan kami secara langsung.